Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya semester 5. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan obstetri. Cara pemeriksaan obstetri ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana posisi janin di dalam perutnya ibu. Nanti ada beberapa pemeriksaan, antaranya adalah pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold ini ada bermacam-macam. Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Leopold 1 untuk mengetahui apakah di daerah fundus itu posisi kepala ataukah posisi bokong. Leopold kedua untuk mengetahui bagian punggung janin ada di sebelah kiri ataukah sebelah kanan dari posisi ibu. Leopold ketiga itu fungsinya untuk mengetahui apakah yang bagian terbawahnya tadi kepala ataukah bokong. Jadi Leopold 3 itu membantu memastikan Leopold 1 untuk lebih meyakinkan betul apakah yang di daerah bawah itu kepala ataukah bokong. Leopold 4 untuk mengetahui apakah bagian terendah dari janin sudah memasuki pintu atas manggul. Demikian, mari kita lihat bersama-sama cara melakukan pemeriksaan obstetri. Kita menyapa pasien, memperkenalkan diri kita sebagai dokter, dan kita menjelaskan kira-kira tindakan apa yang kita lakukan kepada pasien. Jangan lupa untuk meminta pasien untuk berbaring di tempat tidur untuk membuka baju. Yang alat-alat yang kita siapkan adalah tensimeter. Kita harus mentensi si ibu, mengukur tekanan darahnya. Kita juga melakukan timbang badan, mengukur tinggi badan untuk mengetahui apakah ibu ini mempunyai faktor resiko low height atau tinggi badannya yang kurang. Kita juga mempersiapkan pita ukur. Jangan lupa juga menyiapkan Doppler serta jeli. Dan kita jangan lupa untuk cuci tangan memakai handscoon. Kita mulai ya. Bismillah. Kita melakukan inspeksi pada abdomen ibu, kita melihat apakah ada bekas operasi. Bekas operasi itu misal bekas operasi pada sesar, dia ada dua macam irisan, misal Phanenchyl di daerah sini, midline ke arah atas, ataukah bekas operasi appendix di sebelah lateral dari perut ibu. Nah, kenapa kita harus memperhatikan supaya nanti untuk memutuskan kira-kira persalinan berikutnya berpengaruh atau tidaknya karena ada pasca operasinya, ya. Kalau misalnya ibu menyangkal, dokter, ini saya nggak pernah operasi, tapi dia ada bekas operasi. Nah, kita harus benar-benar menggali informasi, memang ini bekas operasi apa. Jadi kita harus memberikan sambung rasa ke pasien supaya dia benar-benar menceritakan ini bekas operasi atau bekas yang lainnya, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri itu tujuannya untuk melihat kira-kira taksiran berat bayinya berapa. Kita menggunakan meteran seperti ini, ya. Kita berdiri di sebelah kanannya ibu. Meterannya itu angka nolnya kita taruh di suprasimfisis seperti ini. Nah, kita balik meterannya supaya kita lebih objektif ya, nggak subjektif. Nah, kita taruh. Kita lihat tinggi fundusnya segini. Kita kasih tanda di suprasimfisis. Nah, di sini. Terus kita balik. Nah, ternyata tinggi fundus uterinya 27 cm. Kita melakukan pencatatan di kertas, kita tulis tinggi fundus uteri 27 cm. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold ada 4 macam, yaitu Leopold 1, 2, 3, dan 4. Leopold 1 untuk mengetahui apakah di daerah fundus uteri merupakan bagian teratasnya ini adalah kepala ataukah punggung ataukah bokong. Leopold 1 kita kerjakan, kita menghadap ke sebelah wajah ibu. Kita berada di sebelah kanan dari ibu. Kita menggunakan 2 tangan seperti ini. Kita letakkan 2 tangan kita di daerah fundus untuk mengetahui apakah di sini ada bagian lunak ataukah bagian keras. Kalau bagian keras namanya balut temen, itu adalah kepala. Ini Leopold 1.
Leopold 2, kita meletakkan dua tangan di sebelah lateral kiri dan kanan dari perut ibu. Ini untuk mengetahui apakah di sebelah kiri ini punggung bayi atau di sebelah kanan punggung bayi. Pada pasien ini kita melihat bahwa di sebelah kiri ibu teraba bagian keras, sedangkan yang sebelah kanan lunak, soft atau kosong. Jadi punggung adik bayi ada di sebelah kirinya ibu, di sini. Ini Leopold kedua. Leopold ketiga ini untuk mengetahui di bawah adalah kepala ataukah bokong. Jadi Leopold ketiga ini adalah membantu Leopold 1 untuk memastikan apakah bagian terendah janin ini kepala ataukah bokong. Kita melakukan Leopold 3 hanya menggunakan satu tangan. Begini, kita harus memegang secara gentle, jadi jangan sampai ibu merasa geli atau kesakitan. Nah, kita goyang dengan pelan. Nah, apakah yang dibawa ini terasa balok teman atau keras? Kalau balok teman atau keras, itu berarti kepala. Seperti ini. Nah, kemudian Leopold keempat. Leopold keempat yaitu pemeriksaannya menghadap ke arah tungkai ibu. Kalau Leopold 1, 2, dan 3 kita menghadap ke arah wajah ibu, maka Leopold yang keempat kita menghadap tungkai ibu. Kita menggunakan dua tangan untuk melihat apakah bagian terendah dari bayi ini sudah memasuki pintu atas panggul. Kalau kita melihat dia ini tangan kita masih menguncup, artinya konvergen, berarti adik bayi belum memasuki pintu atas panggul. Tapi kalau dia sudah divergen, maksudnya tangan kita ini nggak bisa menyatu seperti ini. Nah, ini artinya bagian terendah dari janin sudah memasuki pintu atas panggul. Seperti ini. Ini namanya divergen. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Perlu kita catat apakah nanti detak jantung janin yang kita periksa ini hasilnya normal atau anomali. Kita melakukan pemeriksaan detak jantung janin selama 5 detik, selama 3 kali. Detik pertama 5 detik kita hitung, setelah itu jeda 5 detik, kemudian 5 detik lagi kita hitung, jeda lagi 5 detik, kemudian 5 detik lagi kita hitung. Jadi penghitungannya 3 kali. Nanti kalau hasil akhirnya kita kalikan menjadi 4. Itulah detak jantung janin yang kita dapat. Kita mulai. Kita nyalakan Dopplernya. Tadi pada pasien ini, tolong dikeraskan, karena kita menemukan punggungnya adik bayi di sebelah kirinya ibu, kita memberikan jelly. Di sini. Jelly fungsinya untuk hantaran supaya kedap suara. Jadi biar apa yang kita dengarkan ini bisa jelas. Dikeraskan. Kita hitung. Coba didengarkan. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berhenti 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berhenti 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup? Karena tadi kita menghitung detak jantungnya ada 12, 13, dan 12. Kita jumlah itu 3, kemudian kita kalikan 4. Jadi itu adalah detak jantung yang kita dapatkan dari ibu ini. Kalau sudah selesai, nanti kita bantu ibunya. Ibu, mohon maaf perutnya saya bersihkan ya dari jelinya. Pemeriksaannya sudah selesai, ibu duduk dulu. Alhamdulillah, nanti saya terangkan semuanya ya Bu. Ibu silakan duduk. Nanti kita ketemu lagi ke pertemuan berikutnya. Ibu duduk dulu, pakai baju. Setelah itu saya terangkan ya. Alhamdulillah, pemeriksaannya sudah selesai.